Dunia tidak sedang menuju perang besar. Dunia sedang masuk ke perang yang tidak diumumkan. Dan pusat dari semua ini adalah China. Negara yang dulu dianggap pabrik murah, kini berdiri tepat di depan Amerika. Bukan meminta izin, tapi menantang posisi puncak dunia. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling kuat, tapi siapa yang akan bertahan ketika sistem lama runtuh. Bangkitnya China. Tidak ada kebangkitan yang terjadi tanpa rencana. Saat banyak negara sibuk dengan utang dan konsumsi, China memilih jalur berbeda, membangun pabrik, menguasai produksi, dan mengikat dunia lewat barang murah, pelan, sunyi, tapi mematikan. Kenapa China bangkit dan Amerika mulai tersaingi? Dulu, China tidak pernah menganggap dirinya negara biasa. Sejak ribuan tahun lalu, China menyebut dirinya Zhongguo, artinya negeri tengah. Bukan karena sombong, tapi karena selama ratusan tahun mereka memang yang paling maju. Saat Eropa masih perang antar kerajaan, China sudah punya birokrasi, dagang, teknologi, bahkan ekonomi terbesar dunia. Negara di sekeliling China bukan dijajah, mereka memberi upeti sebagai tanda hubungan. Tapi semuanya berubah di abad ke-19. Inggris datang dengan perang candu, Barat datang dengan senjata modern, Jepang datang dengan invasi brutal. China kalah, dipaksa tanda tangan perjanjian memalukan, wilayahnya diambil, rakyatnya menderita. Orang China menyebut masa ini abad penghinaan. Trauma ini tidak pernah mereka lupakan. China baru bangkit lagi tahun 1949, tapi masih miskin. Sampai akhirnya muncul satu keputusan gila. Komunis di politik, tapi kapitalis di ekonomi. Pelan-pelan, dicoba dulu di satu kota. Kalau berhasil, baru diperluas. Hasilnya, China jadi pabrik dunia. Ratusan juta orang keluar dari kemiskinan. Dan sekarang, China tidak cuma ingin kaya. China ingin satu hal, tidak pernah dihina lagi. Itu sebabnya China jarang perang. Mereka lebih pilih dagang, bangun jalan, bangun pelabuhan. Amerika datang dengan tentara, China datang dengan investasi. Dan disitulah dunia mulai berubah. Amerika dan China. Ceritanya sebenarnya sederhana. China itu pabrik dunia. Supaya pabriknya hidup, China butuh minyak murah, terutama minyak berat buat solar dan industri. Masalahnya, negara yang punya minyak berat itu sedikit. Yang paling besar, Venezuela dan Iran. Lalu apa yang terjadi? Venezuela ditekan, presidennya ditangkap, kapal minyaknya disita. Akibatnya, minyak Venezuela yang biasanya mengalir ke China jadi berhenti. Iran juga ditekan, disangsi, ekspor dibatasi, uangnya jatuh, mata uangnya anjlok. Karena Iran hidup dari jual minyak dan pembeli terbesarnya adalah China. Kelihatannya ini seperti Iran bandel, Venezuela bermasalah, Amerika cuma menegakkan aturan. Tapi kalau dirangkai, polanya kelihatan. Amerika memutus dua sumber minyak berat utama China, bukan dengan perang senjata, tapi dengan sanksi, penangkapan, blokade, tekanan ekonomi. Tujuannya bukan Iran, bukan Venezuela, target akhirnya China. Kalau minyak China mahal, pabrik melambat, barang naik harga, ekonomi terganggu. Ini bukan teori konspirasi rumit, ini perang energi. Di dunia sekarang, siapa kuasai minyak, dia kuasai mesin ekonomi. Dan ketika mesin China diperlambat, seluruh dunia, termasuk Indonesia, ikut kena imbasnya. China menjadi pusat dunia. China kini berada di pusat permainan geopolitik global. Di saat Amerika memperingatkan bahaya berbisnis dengan Beijing, justru semakin banyak negara barat yang datang mengetuk pintu China. Inggris menjadi contoh terbaru. Perdana Menteri Keir Starmer terbang ke Beijing dan bertemu langsung dengan Presiden Xi Jinping. Pertemuan itu berlangsung hangat dan menghasilkan sejumlah kerjasama.
Bagi China, ini bukan sekedar diplomasi biasa, tapi sinyal kuat bahwa pengaruhnya di Barat terus melebar. China menawarkan apa yang dibutuhkan banyak negara, pasar besar, investasi, dan stabilitas ekonomi. Di tengah ketidakpastian global dan kebijakan Amerika yang makin keras, Beijing tampil sebagai mitra alternatif. Inilah yang membuat Donald Trump gusar. Ia memperingatkan Inggris bahwa mendekat ke China berisiko dan berbahaya. Tapi kenyataannya, semakin ditekan, semakin banyak negara justru mencari China. Hari ini, China bukan lagi hanya pesaing Amerika. Ia sudah menjadi poros baru yang membuat sekutu-sekutu Barat mulai berpikir ulang kemana arah masa depan mereka. China menjadi raja baru. Apakah dunia sedang bersiap menyambut pemimpin baru dan apakah itu China? Dalam sejarah dunia, kekuatan global biasanya berganti setiap 80-100 tahun. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat memegang kendali. Namun sekarang dunia mulai masuk fase transisi dan China muncul sebagai penantang utama. Masalahnya, pergantian ini tidak berjalan mulus. Amerika tidak ingin turun dari posisi puncak. Inilah yang memicu perang dagang, tarif tinggi, dan tekanan ekonomi global. Strategi Amerika disebut seperti bermain di ujung jurang. Tujuannya bukan hanya menekan China, tapi juga membuat ekonomi dunia melambat agar negara lain tetap bergantung pada Amerika. Namun China punya kartu truf besar yang sering luput dari perhatian, logam tanah jarang atau rare earth elements. China menguasai hampir seluruh proses pengolahan mineral ini yang sangat penting untuk chip, handphone, kendaraan listrik, hingga senjata modern. Tanpa bahan ini, industri teknologi dunia bisa berhenti. China juga tidak bergerak tanpa rencana. Lewat program Made in China 2025, mereka menyiapkan strategi jangka panjang untuk menguasai teknologi tinggi. Hasilnya sudah terlihat. China unggul di mobil listrik, panel surya, baterai, dan rantai pasok industri. Di sisi lain, China perlahan menantang dominasi dolar AS. Mereka membangun sistem pembayaran sendiri, mata uang digital, dan perdagangan antar negara tanpa dolar. Kesimpulannya, dunia sedang bergerak menuju era multipolar. Bukan lagi satu penguasa, tapi banyak pusat kekuatan. Negara seperti Indonesia kemungkinan tidak akan memilih satu pihak, melainkan bermain seimbang demi kepentingan sendiri. Video ini mengajak kita sadar satu hal, masa depan dunia sedang ditulis ulang dan China adalah salah satu penulis utamanya. China disusupi CIA Amerika. Belakangan ini, China diguncang isu besar dari dalam militernya sendiri. Presiden Xi Jinping disebut melakukan pembersihan besar-besaran di tubuh tentara China. Targetnya bukan perwira kecil, tapi jenderal-jenderal papan atas yang berada dekat pusat kekuasaan. Dua nama yang mencuat adalah Zhang Yuxia dan Liu Zhenli, tokoh penting di struktur militer tertinggi China. Secara resmi, pemerintah menyebut mereka terlibat pelanggaran disiplin dan korupsi berat. Namun, narasi yang berkembang menyebut tuduhannya jauh lebih serius. Mereka diduga tidak sepenuhnya loyal, bahkan disebut membocorkan rahasia militer penting ke Amerika Serikat. Ada pula rumor tentang upaya menggoyang kekuasaan Xi Jinping dari dalam militer. China melihat ini sebagai pola lama yang sering digunakan Amerika, yaitu melemahkan negara lawan dengan memecah elit militernya dari dalam. Strategi yang dulu berhasil di Uni Soviet, tapi kali ini dinilai gagal di China. Xi Jinping langsung bertindak keras, struktur komando militer dirombak, para jenderal dicopot, dan pesan tegas dikirim ke seluruh tentara. Militer hanya boleh loyal kepada negara dan partai. Dalam narasi ini, langkah Xi digambarkan sebagai kemenangan besar karena berhasil menggagalkan operasi intelijen Amerika yang mencoba melemahkan militer China lewat jenderal-jenderal yang korup atau tidak setia. Bagi Beijing, ini bukan sekedar pembersihan internal, tapi bukti bahwa China siap menjaga kekuatannya di tengah persaingan keras melawan Amerika Serikat. TSMC dan Taiwan.
Pernah dengar nama TSMC? Mungkin terdengar asing, tapi tanpa perusahaan ini, dunia modern bisa lumpuh. TSMC adalah pabrik chip di Taiwan yang memproduksi hampir semua chip paling canggih di dunia. Chip ini adalah otak dari handphone, laptop, mobil listrik, internet, sampai senjata modern. Kalau TSMC berhenti satu hari saja, ekonomi global bisa rugi puluhan triliun rupiah. Karena itulah, TSMC jadi rebutan dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan China. Siapa yang menguasai chip, dia yang menguasai masa depan. China ingin menjadi kekuatan nomor satu dunia, tapi teknologi kunci itu ada di Taiwan dan dilindungi Amerika. TSMC bahkan dijuluki perisai silikon bagi Taiwan. Selama pabrik ini berdiri, Taiwan relatif aman. Namun skenarionya bisa sangat ekstrim. China tidak harus menyerang secara terbuka, cukup memblokade laut dan udara Taiwan hingga lumpuh. Sebaliknya, ada analisis yang menyebut Amerika lebih memilih menghancurkan TSMC daripada membiarkannya jatuh ke tangan China. Yang jarang dibahas, Amerika sendiri pernah memberi contoh berbahaya. Ketika AS menangkap kepala negara Venezuela dengan alasan keamanan dan stabilitas, dunia melihat satu pesan, kekuatan besar bisa bertindak langsung, asal punya alasan. Dan ini berpotensi menjadi alasan China memakai logika yang sama ketika berhadapan dengan Taiwan, bertindak cepat dengan dalih menjaga stabilitas regional dan kepentingan global. Ada juga opini yang lebih jauh menyebut bahwa konflik global besar seperti Perang Dunia Ketiga bisa dipicu oleh perebutan dan penyalahgunaan TSMC bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai alat kekuatan geopolitik yang terlalu penting untuk diabaikan. Yang membuat TSMC begitu kuat, mereka hanya fokus membuat chip, bukan menjual produk. Itulah sebabnya perusahaan besar dunia mempercayai mereka sepenuhnya. Singkatnya, TSMC bukan sekedar pabrik, melainkan titik paling rapuh yang menentukan masa depan ekonomi dan keamanan dunia. China, Rusia, Iran, blok yang menantang Barat. Kenapa Amerika tiba-tiba bereaksi keras hanya karena China ikut latihan militer? Karena dunia sedang masuk babak baru dalam perebutan pengaruh global. Bagi China, latihan angkatan laut bersama Iran dan Rusia ini bukan ancaman, melainkan bentuk tanggung jawab menjaga stabilitas jalur perdagangan global. Selat Hormuz adalah nadi energi dunia, dan China sebagai salah satu pengimpor minyak terbesar jelas punya kepentingan besar di sana. Namun, kehadiran China justru membuat Amerika Serikat terlihat gelisah. Washington mulai mengeluarkan peringatan, seolah khawatir dominasinya di kawasan strategis ini tak lagi sepenuhnya di tangan mereka. Latihan ini digelar di perairan internasional dan sesuai hukum laut. Fokusnya pada pengamanan pelayaran, anti pembajakan, koordinasi laut dan misi kemanusiaan, bukan provokasi. Sebagai bagian dari BRICS, China percaya keamanan kawasan bukan milik satu negara saja. Dan ketika kerjasama multipolar menguat, reaksi Amerika justru menjadi sinyal bahwa era satu penguasa global mulai berakhir. Hukum mati dan stabilitas China. China baru saja mengeksekusi mati 11 anggota sindikat penipuan online lintas negara. Mereka adalah bagian dari jaringan kriminal keluarga Ming yang beroperasi dari Myanmar Utara. Sejak 2015, sindikat ini menjalankan penipuan online, perjudian ilegal, hingga kekerasan bersenjata. Total dana kejahatan mereka diperkirakan lebih dari 10 miliar yuan atau sekitar 24 triliun rupiah. Uang sebesar itu seharusnya berputar di ekonomi rakyat untuk usaha kecil, lapangan kerja, dan kesejahteraan, tapi justru dibawa kabur ke luar negeri. Akibatnya, yang menderita adalah rakyat biasa, tabungan habis, usaha bangkrut, hidup berantakan. China memandang ini sebagai kejahatan berat, proses hukum tegas, banding ditolak, hukuman mati dijalankan. Pesannya jelas, negara berpihak pada rakyat, bukan penipu. Sekarang bandingkan dengan penanganan di suatu negeri bernama Konoha. Di Konoha, penipuan online dan judi online justru seperti industri yang dipelihara. Banyak pelaku besar sulit disentuh karena dilindungi orang-orang kuat di balik layar. Yang ditangkap sering hanya pemain kecil, sementara otaknya aman.
Padahal kerugiannya luar biasa. Kerugian negara akibat judi online diperkirakan mencapai 132 triliun rupiah. Uang ini seharusnya berputar di dalam negeri, tapi malah mengalir keluar tanpa jejak. Ironisnya, di saat negara lemah menindak, sebagian rakyat juga dengan bodohnya terus terjebak. Skemanya sudah jelas merugikan, tapi tetap diikuti karena mimpi cepat kaya. Akhirnya penipu makin kaya. Rupiah melemah. Belakangan ini banyak orang panik. Rupiah tembus 17.000 per dolar. Media ribut, netizen ribut, bahkan ada yang bilang Indonesia diambang bahaya. Tapi, beneran bahaya atau kita cuma salah paham? Pertama, kenapa dolar menguat? Bukan karena Indonesia tiba-tiba jelek, tapi karena ekonomi Amerika lagi kuat. Lapangan kerja mereka membaik, suku bunga di sana tetap tinggi. Uang dari seluruh dunia akhirnya kabur ke Amerika, termasuk dari Indonesia. Makanya dolar naik, rupiah tertekan. Masalahnya muncul kalau Indonesia terlalu bergantung impor. BBM, gandum, kedelai, gula, semua masih impor. Begitu dolar naik, harga-harga ikut naik, rakyat yang kena duluan. Utang luar negeri juga makin berat karena bayarnya pakai dolar. Inilah yang bikin orang takut. Tapi, ada sudut pandang lain yang jarang dibahas. Rupiah melemah tidak selalu buruk. Kalau kita negara pengekspor, justru bisa jadi peluang. Barang Indonesia jadi lebih murah di mata dunia. Ekspor bisa naik, pabrik bisa tumbuh, lapangan kerja bisa tercipta. Itu yang dilakukan China dan Vietnam. Mata uang mereka dijaga relatif lemah supaya industri mereka kuat dan produknya membanjiri pasar global. Pariwisata juga diuntungkan. Buat turis asing, liburan ke Indonesia jadi lebih murah, devisa masuk. Rupiah 17.000 bukan kiamat, asal Indonesia berubah arah, kurangi impor, perkuat pangan dan energi sendiri, dorong industri dan ekspor ke luar negeri. Tapi strategi susah kalau Indonesia sudah disetting menjadi budak impor. Jarah selalu berulang. Setiap kali kekuatan lama mulai goyah, dunia ikut bergetar. China bukan pahlawan, Amerika juga bukan korban. Yang terjepit selalu sama, negara-negara di tengah, termasuk kita. Pertanyaannya sekarang sederhana, apakah kita hanya akan menonton atau mulai belajar, bersiap, dan menentukan posisi sebelum semuanya terlambat? Karena dalam geopolitik, yang terlambat memilih biasanya dipaksa menerima.